bahwa ternyata benar ya, ada yang dikuburin, ada yang sakit, ada yang meninggal gitu. Benar, itu perasaan jadi nggak enak luar biasa. Buat orang-orang yang sensitif, itu perasaannya jadi pasti nggak enak terus. Karena kondisi di sekitar kita ini sepertinya disetting masuk kepada sebuah frekuensi yang bawah banget gitu. Itu pasti pengaruhi kita, pasti. Mungkin kondisi kita terpengaruh, spiritual, psikologis, jiwa, psikologis, fisik, ekonomi, kan jadi terpengaruh. Dari situ. Ada yang malah terpengaruhnya naik, bukan turun, karena dia berjualan produk yang tepat juga kan. Lagi booming, yang herbal itu booming sekali. Terpengaruh juga dia, naik tapi. Nah kalau yang turun kayak kita-kita ini, ya Allah tobat. Nah karena itulah Master Muhammad itu bilang bahwa awaluddin ma'rifatullah, masuk dulu ke kesadaran Tuhan yang ada dalam diri. Sini saya kenalkan, kata beliau begitu. Kemudian bersaksilah. Nah itu membuat frekuensi itu jadi naik. Akhirnya kalau sudah naik ke frekuensi Tuhan itu, kalau ada kondisi di sekitar, itu hanya sedikit mempengaruhi frekuensi yang sudah tinggi ini. Tapi buat kita ini, yang orang-orang biasa, yang masih timik-timik jalan pelan menuju naik gitu, ya pastilah mas, terpengaruh lah dengan kondisi apapun yang ada sekitar kita. Apalagi pergerakan benda langit itu frekuensinya suka bertubrukan dengan frekuensi kita di sini gitu. Jadi akhirnya berpengaruh untuk kesadaran pasti. Tapi bukan karena itulah kita berhenti untuk berlatih. Dan karena itu juga kita tahu bahwa yang kita awali itu harusnya masuk pada kesadaran yang jauh lebih dalam dibandingkan kesadaran logika kita ini. Nah jam 2.46, nanti jam 3 saya mengajak sobat yang sudah hadir, yang sudah menuliskan RTD CKS on. RTD CKS on di kolom komentar supaya bisa saya kondisikan energinya mulai sekarang ya. Nah sekarang saatnya kita sharing-sharing. Nah ini ada Mbak Yunisa. Maaf izin bertanya, jika belum berbaiat itu bagaimana? Apakah berbaiat itu penting? Nah ini berbaiat ini sebetulnya pandangan syariat. Saya nggak bisa jawab dari pandangan kacamata syariat. Karena saya nggak punya keilmuan yang pantas dan cocok untuk bisa menjawab. Tapi kalau berspiritual, bukan berbaiat, tapi berjanji kepada Tuhan itu sendiri. Bahwa menjadikan Tuhan itu sebuah, menjadikan Tuhan itu hal yang nomor satu. Yang nomor satu kita lihat, karena kita lihat dia dimanapun. Yang nomor satu kita ajak bicara. Terus yang nomor satu kita patuhi, itu ya hanya Tuhan itu. Dan itu pandangan spiritual saya, tapi bukan pandangan dari sisi syariat ya. Saya nggak bisa jawab pandangan dari sisi syariat karena saya nggak punya dasar keilmuan yang pantas dan cocok begitu. Hanya santri kalong yang belajarnya begitu-gitu saja, bukan secara baik dan benar. Terus sanad keilmuannya juga meragukan. Nggak pantas, makanya saya bilang. Saya hanya bisa jawab dari sisi spiritual tadi, Mbak. Mari kita baca dan kita tanya ininya orang masing-masing. Kalap makanan, kalap baju sudah saya lewati semua. Ya Alhamdulillah. Mas Darwin melihat matrix super terra networking connecting simultaneously. Affected every aspect. Ya, itu dia. Matrix energi yang menghubungkan setiap benda di alam semesta. Kadang-kadang kalau kita masuk ke kesadaran yang lebih dalam daripada kesadaran logika ini, matriksnya itu akan menjadi evolving, berkembang. Matriksnya itu berkembang, nggak diem begitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Watita, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Hanya sadar padanya di batin. Ya, begitulah. Dan harus dikonfirmasi terus-menerus, Mbak, dengan sering bertanya. Apa yang terjadi dengan pikiranku? Apa yang terjadi dengan perasaanku? Begitu. Ngaca, kemudian lihat. Kalau nggak, diem aja. Lagi ngapain ya? Apa yang terjadi dalam pikiran saya, dengan perasaan saya? Ini sebuah kerja batin yang nggak ada habisnya kita lewati. Ini sebuah cara kita mengenal
pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Ini sebuah cara yang sangat spiritual, yang tidak supranatural. Kenapa begitu? Hanya mengamati diri sendiri. Spiritual yang agak-agak supranatural ini dengan mengamati semesta, terjadi ini itu, enggak apa-apa, semuanya boleh. Semuanya itu akan jadi spiritual manakala itu didampingi oleh Tuhan. Entah apa namanya jadinya. Yang penting hadirkan Tuhan dulu, baru jalan-jalan, baru healing-healing, baru lakukan spiritual journey ke sebuah tempat. Spiritual entertainment dengan Tuhan. Enggak apa-apa, asal hadirkan Tuhan dulu. Mas kemarin setelah live Kamis jam 1 lebih saya mau tidur, mata merem, saya lihat semua yang ada di kamar. Apa aja yang ada di kamar, Mbak? Yuk di-share yuk. Penasaran nih. Jadi kepo ya. Mbak Helwita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya begitulah bahasa kitabnya, Mbak. Kadang-kadang aku pengen berbahasa kitab seperti Mbak Helwita, tapi karena sudut pandang keilmuanku tidak bisa dilakukan itu di live begini, akhirnya aku tidak bisa begitu ya. Dan semuanya memang ada di kitab suci. Di semua konfirmasi dari pengalaman spiritual itu ada di kitab suci. Karena itulah berspiritual dulu, baru kemudian baca kitabnya, kemudian kaji berdua bersama Tuhan. Akhirnya kita bisa mengikuti jalan spiritual, bertarekoh. Amin ya Allah, ya Mas, selalu berbicara sendiri dan komunikasi padanya dengan kesadaran bersamanya. Top. Perhatikan terus ya Mbak, pikiran gimana, perasaan gimana. Oh, kemarin Mas Angga bilang ada ego, amarah, keinginan. Oh ini ego nih, ini amarah nih, ini keinginan. Nah gitu Mbak, terus gitu. Cintanya jiwa dan kesadaran siapa yang lebih tinggi? Menarik pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya nih. Menarik sekali. Kemarin itu ada yang tanya Mas Yaku. Nanti baca di blog itu judulnya apa, beda kesadaran dan pikiran. Baca juga ya. Itu referensinya di situ juga tuh. Cari yang judulnya apa, beda kesadaran dan pikiran. Ada di blog. Tapi kalau ini jawabannya adalah kesadaran itu kecerdasan yang muncul di sebuah bagian. Kalau kita terhubung dengan logika, di sini nih, berarti kita pakai kesadaran logika. Kalau kita terhubung dengan bagian jiwa, nah jiwa yang mana nih? Masuk ke sini, turun terus ke dalam, ke jiwa. Dan di dalam jiwa yang di neurokortek ini nih, yang masuknya dari sini, terus. Kalau kita terhubung ke jiwa, akhirnya kita masuk pada kesadaran jiwa. Kalau kita masuk ke bagian yang paling dalam lagi, ke bagian PCT, kita akhirnya mengaktifkan kesadaran PCT. Kesadaran PCT itu saya panggil dia dengan navigator. Semua termasuk tembok, kayak mata melek gitu, sampai saya penasaran. Ada apa di temboknya, Mbak? Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Apakah sudah dilakukan, Mas? Luar biasa sekali Mas Karna. Ini Mas Karna ini apakah seperti Pak Karno nanti ya? Luar biasa sekali. Mungkin dia ketularan kualitasnya Pak Karno. Jadi suatu saat memang kita harus mengalami itu Mas. Bisa bilang, engkau adalah aku adalah engkau. Ini berarti ada dua sudut pandang kesadaran. Kita sebagai jiwa mengalami kesadaran Tuhan, kemudian dalam kesadaran Tuhan kita melihat si jiwa. Harus tahu teknisnya dan akhirnya kita bisa ulang. Kalau nggak tahu teknisnya, nggak bisa mengulang lagi. Kalau nggak bisa mengulang lagi nih jadi bingung. Kadang-kadang malah masuk pada kesadaran diri palsu. Nah ini yang merepotkan kalau sudah terjebak di situ. Alhamdulillah ya Mas, harus kita kenalin ego, amarah, keinginan, banyak bisikan pada diri, dorongan diri. Luar biasa sekali Mbak. Aku berdoa supaya kita semua ketularan kualitasnya Mbak Yunisa Fitri, sehingga bisa selalu terhubung, kemudian bisa mengamati apa yang terjadi dengan diri kita. Bukan hanya yang terjadi di level fisik, tapi juga terjadi pada level pikiran, perasaan,
lapisan jiwa, ego, amarah, serta jiwa keinginan. Manusiawi sekali, luar biasa Mbak berdoa. Alhamdulillah saya diberi nama beliau. Wah, nggak ada yang kebetulan ya, tiba-tiba nyangkut di live-ku nih Mas. Mungkin mata Ajna terbuka. Intinya saya melihat kondisi mata pejam. Ya begitulah. Nggak ada, malah ketika terpejam itu semuanya jadi lebih detail. Tutup matamu, maka kita baru mulai bisa melihat segalanya. Buka matamu, maka kita akan melihat dunia ini sesuai dengan apa yang orang ingin kita lihat. Nah, begitu tuh katanya ininya, gurunya. Saya diajari begitu. Tutup matamu, maka yang sejati itu akan terlihat. Buka matamu, maka apa yang orang ingin kita lihat baru jadi terlihat. Hanya dogma kalau kita buka mata itu. Jadi kalau misalnya sedang live, sedang ngajak relaksasi nanti di akhir, sebetulnya kalau sobat mungkin sobat nggak sadar bahwa sebetulnya itu adalah cara saya memantik untuk PCT dalam dirinya itu aktif, dan kemudian membuat kita bisa rasakan pengalaman mengalami kesadaran Tuhan dalam diri. Ada yang banyak kemudian ketika itu menangis, keluar air mata, karena jiwanya kangen dengan itu. Karena pikirannya ini kangen dengan energi yang keluar dari situ. Karena ini membuat semua lapisan diri kita ini naik level, naik kelas. Kalau sudah naik level, naik kelas, bukan hanya diri sejati. Bukan hanya PCT hadir, kemudian diri sejati naik, diri palsu hilang. Enggak, semuanya naik kelas. Naik semua. Satu level semua. Level yang tinggi. Bayangin ketika itu betapa luar biasanya tuh si diri palsu ya. Dia aktif, begitu luar biasanya dia aktif ini. Itu yang terjadi, luar biasa sekali. Jadi yang aktif itu bukan hanya diri sejati saja. Tapi juga diri palsu aktif. Ada yang mau sharing lagi sob? Jangan lupa ya dituliskan ya, RTD hashtag CKSON ya. Yang mau ikut meditasi atau relaksasi. RTD hashtag CKSON. Tuliskan di kolom komentar. Jam 2.57 sebentar lagi ada suara azan. Saya mohon maaf kalau suaranya kenceng banget karena rumah saya nih dua rumah dari masjid. Jadi kenceng banget kedengeran. Waduh. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau Mbak hadir di sini tuh saya jadi kebawa masuk ke frekuensinya Mbak dan ikut nangis juga, dan itu saya bagikan kepada yang lain supaya yang lain itu juga bisa merasakan hal yang sama. Tinggal di mana Mas? Saya tinggal di Yogyakarta Mas. Mas Karna tinggal di mana Mas Karna? Sobat Karna ini. Dan sebetulnya ajaran-ajaran itu secara batiniah itu saya alami ketika awalnya dulu ketika perjalanan spiritual ekstase bahagia itu saya belajar tarian Rumi itu awal-awal tahun 90 saya belajar. Terus kemudian saya baru tahu bahwa itu namanya tarian sufi gitu. Waktu awal saya nggak tahu tarian sufi itu seperti apa. Karena pembimbing saya tuh nggak ngajari bahwa itu tarian sufi gitu. Baru setelah ada zaman internet ini bisa nonton lewat YouTube, jadi akhirnya tahu tarian Rumi kayak itu, tarian sufi itu kayak gitu. Akhirnya saya tertarik untuk ikut kemudian belajar di tarekat
Naksabadi Hakani tadi. Akhirnya dapat turban ini. Turban ini dapat dibaiat, kemudian diberikan ijazah. Akhirnya dapatlah turban ini gitu sama imamahnya ini. Didoakan dan kemudian boleh memakainya untuk acara-acara, kemudian dipakai ketika sedang tari sufi itu tadi. Jadi akhirnya saya pakai. Tapi sudut pandang keilmuan saya juga tidak hanya dari ini aja ya sob. Itu dari yang lain juga nih. Dari tentunya yang paling besar itu dari ilmu energi spiritual Nusantara. Ilmu energi spiritual Nusantara itu ilmu yang saya pelajari barusan sih, baru di tahun 2010 gitu ya, 2009-2010 gitu saya belajar energi spiritual Nusantara. Kemudian saya aplikasikan di pelayanan, dan pelayanan pertama kali itu tahun 2010 sudah mulai, tapi tidak resmi membuat trade yang setiap saat bisa dan tetap hanya itu saja gitu. Baru tahun 2013 membuat trade, kemudian trade-nya itu jadi rame, kemudian menetap di situ saja, tidak membuat trade yang lain. Kalau mawar ini adalah sebuah tanda cinta begitu, karena yang mengalami masuk ke dalam diri melalui jalan cahaya, kemudian mengalami ketemu dengan mawar, kalau di sana mawar merah. Mawar merah seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah di surat Ar-Rahman ayat ke-37 kalau nggak salah. Itu mengalami itu kalau masuk ke dalam diri, melewati stasiun. Nah dia muncul. Maaf ya kalau suaranya terlalu kencang. Ada sobatnya mau sharing lagi silahkan. Terima kasih Mbak Nia, opor dan ketupatnya. Saya Jakarta Mas. Nanti kapan-kapan kita ketemu Mas. Ada azan jadi suaranya agak-agak kencang. Dan mawar ini tadi dipersiapkan istri saya untuk dikirimkan kepada salah seorang mbak di sana yang terbukti dikasihi Tuhan, dikangeni Rasulullah. Yang perjalanannya itu luar biasa sekali sehingga bisa mengalami itu di dalam dirinya ya. Kita semua juga pasti begitu sih. Kita semua juga pasti begitu. Tuhan itu pasti sayang sama kita. Buat yang ibu-ibu nanti sore sudah menyiapkan takjil apa, menyiapkan masakan apa untuk buka puasa. Mbak Chandra, nikotinnya sudah tersedia kan untuk nanti sore, nikotin dan kafeinnya. Pastinya itu berpasangan. Tapi jangan lupa yang lain juga ya. Masih ada buah dan sayur. Masih ada kue-kue. Suaranya kedengaran banget ya. Sudah full Mbak Chandra. Menarik sekali. Sudah tersedia semua. Sudah siap aja. Padahal masih baru jam 3 loh Mbak. Sekitar almost 2 hour. 2 hour 55 minutes. Kolak pisang. Wah enaknya. Kolak pisang dikasih kacang hijau kali ya. Kasih kacang hijau. Atau dikasih kolang kaling. Kasih jahe dikit. Wah. Sampai kecium pokoknya. Master yang kangen Rasul Syar'i atau Rasul Hakiki. Nah gimana tuh Mas? Yang kangen Rasul Syar'i, Rasul secara pulkam nggak Om? Ya kampungnya di sini. Kampungnya
sekarang tinggalnya di Jogja, terus kebetulan keluarga semua ada di Jogja. Bapak ibuku kandung itu udah mudik, innalillahi, maksudnya mudik pulang ke Allah. Terus mertuaku juga ada di sini semua, di Jogja semua. Jadi mudiknya ya ke sini juga, nggak kemana-mana, hanya di Jogja. Mbak Watita kemana mudiknya? Pulang kampungnya ke kampungnya Tuhan aja ya. Kita semua mengalami pulang kampung ke kampung batin ya, di mana Tuhan berada. Itu nanti aku ini di hari ini. Coba Mas Yoki coba ceritain cerita yang kangen Rasul ini tadi nih. Yang kangen Rasul syariah atau Rasul hakiki? Rasul hakiki itu maksudnya Rasulnya yang mana nih? Yang cahaya itu, yang PCT. Atau yang syari itu maksudnya yang Ahmad ini, yang menjadi Muhammad. Rasul syar'i Nabi Muhammad, Rasul hakiki Nur Muhammad yang ada di setiap diri manusia. Kalau aku bilangnya Nur Muhammad itu PCT, percikan cahaya Tuhan. Aku nggak pakai bahasa itu karena nanti dikira aku belajar secara spesifik keilmuan dari sudut pandang syariat itu. Padahal tidak, nggak mau dibilang itu dan memang nggak bisa, nggak punya sanad keilmuannya. Jadi aku bilang PCT. Jadi kalau Rasul syar'i Nabi Muhammad. Nah, ada juga beberapa orang yang punya hubungan dekat dengan si Nabi ini, si Master Muhammad ini. Mungkin ada hubungan darah begitu. Terus kemudian dia juga sudah ada koneksi yang mulai ada koneksi besar ke PCT-nya. Sehingga keduanya itu saling seperti aku bilang tadi, ada orang yang dikangenin sama Rasul karena dekat dan juga dikasihi Tuhan. Itu nyata karena energi kasihnya itu meluncur begitu deras, membetot kesadarannya untuk bisa masuk kepada kesadaran Tuhan itu. Itu secara energi bisa dijelaskan begitu, Mas. Jam 3 kita sebentar lagi siap-siap ya, jam 3.15 siap-siap. Yang mau ikut meditasi jangan lupa. Aku hanya bisa membawa masuk ke frekuensi itu buat orang-orang yang menuliskan RTD #CKSON. Yang tidak bisa, yang tidak menuliskan aku nggak bisa bawa masuk ke situ. RTD #CKSON ya sob, mohon dituliskan. Pin energinya. Tuliskan di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar. Biar aku bisa bawa masuk ke situ. Pin energinya. Ini pin energinya nih sob. RTD, pin energinya RTD CKS on. Pin energi RTD #CKS on. On-nya mana nih? RTD #CKS on. CKS on. Itu kalau nggak dituliskan di kolom komentar, aku nggak bisa mengkondisikan energinya sobat sehingga nggak akan bisa membawa masuk pada kesadaran, pada pengalaman mengalami kesadaran jiwa. RTD #CKS on itu relax, tenang, damai, cinta, kasih, sayang. Yuk pada dituliskan yuk. Kalau yang mau aja sih. Tapi kalau nggak banyak yang ini aku nggak bisa ngajak ini ya. Yuk tulis lagi juga boleh Mbak Chandra. Jadi double kenanya. Jadi kenanya double. Jadi hantaman itu 2 kali lipat. Sama seperti kalau cerita yang ahli hisap itu, hantaman pertama itu kalau rokoknya rokok putih, rokok filter. Hantaman 2 kali atau 3 kali itu kalau rokoknya kalau 2 kali itu rokok herbal. Hantaman 3 kali itu rokok linting dewe. Apalagi yang tembak Aceh hijau.
Aceh Gayo, tembakau yang warna hijau Aceh itu, wah luar biasa itu. RTD hashtag CKS on. Yang sudah nulis boleh nulis lagi. Yang mau aja ya. Soalnya yang nulis baru sedikit nih. Kalau yang nulis sedikit, yang aku ajak ke situ juga nggak banyak. Wah, enak itu tembakau hijau Aceh gitu. Tapi yang ini ya, yang legal ya, kan ada tuh tembakau hijau Aceh. Bukan yang ilegal ya. Yang legal yang bisa dibeli di toko-toko tembakau. RTD hashtag CKS on. Bukan yang itu ya Mbak Chandra ya, bukan yang itu ya, Mas Reza juga ya. Yang legal dan ada dijual di toko tembakau, bukan yang tidak dijual di toko tembakau. Terima kasih Mbak Eti. Habis ini kita jalan-jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam RTD. Tapi kalau tembakau yang legal itu, kalau nggak salah berapa gramnya tuh aku suka beli tuh nggak mahal sih, cuman 30 atau 40 gitu ya. Ayo Mas Darwin tuliskan di kolom komentar ya. Kalau yang nggak ngetik nanti nggak bisa bawa ke situ, nanti hasilnya jadi beda. Kalau hasilnya beda, ya pengalaman beda juga. Ngajaknya jalan-jalan ke puncak, ada yang nyampe ke Anyer. Beda banget ya. Nah tuh, tembakau hijau Gayo Aceh. Betul-betul, yang itu namanya tuh. Betul, namanya tuh. Hijau Gayo Aceh, betul sekali. Aku masih nggak boleh ya ditunjukkan tembakau di sini ya. Tapi coba aku lihat. Sepertinya masih ada nih. Nanti deh. Nggak boleh tembakau bakar. No HP. Asap nggak boleh mas. HP juga nggak boleh ya? Oh nomor HP nggak boleh. Asap nggak boleh. Ya. Nggak dibakar juga kan? Cuma menunjuk. Nggak jadi. Nggak ditunjukkan juga. Aku sekarang juga herbalnya rokoknya aja nggak terwe, tingwe. 3 menit lagi kita mulai. Buat yang sudah menuliskan, yang belum menuliskan ya tidak apa-apa, mungkin belum berjodoh. Terima kasih juga. Tunjukin aja bener kayak punya akun dulu gak? Wah. Gak usah lah mas. Ini tapi ini yang ini kok yang ada di toko tembakau. Tempatnya di sini nih. Pakai Tupperware tempatnya. Kopi dan tembakau bukan sahabatku. Wah, ini. Tapi juga jangan susu ya Mas Darwin ya. Bahaya tuh ininya tuh. Proteinnya. Semalam nggak dibawa ya? Mbak Siti Mut 369 udah dituliskan belum? Hashtagnya RTD hashtag CKS on. Wis. Masa ini tak kasih lihat mix Tambeng Krepek Tanjung Sari Gading. Sepertinya gurih-gurih gitu ya Mas Aksid. Jangan dibawa ke kantor lah Mas Reza. Repot betul. Air mineral dan teh. Teh hijau kah?
Sebentar lagi kita mulai karena nanti kita off jam jam 4. Mas Eko sudah nuliskan pin belum? Biar bisa ngajak jalan-jalan nih. Ada traktiran jalan-jalan dari Bung Nafi, Bos Nafi. Nggak harus berkawan dengan nikotin kan? Enggak lah. Enggak. Kalau yang sedang berkawan dengan nikotin ya nggak apa-apa. Kalau yang enggak pun tidak harus. Semua punya caranya semua punya gayanya masing-masing. Terima kasih Mbak Nia. Mas Taufik udah nulisin hashtag belum? Aku mau ngajak Mas ketemu yang semalam ditemuin tuh loh. Ketemu mawar merah di semesta. Kalau ini mawarnya putih. Kalau nanti yang kita temui mawar merah. Kayak di surat Ar-Rahman 37. Apa ya surat Ar-Rahman 37 itu? Ya itulah. Maka akan diperlihat kepadamu bahwa ada mawar merah, begitulah itu kira-kiranya. Itu sebuah stage, sebuah stasiun ketika kita mengalami kesadaran Tuhan, begitu. Masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Iya. Yeah. Sebelum mulai udah banyak bunga-bunga bermekaran. Kita ini lagi ngeping Mas Darwin. Coba tadi malam hadir ya. Kita lagi ngeping, yang dibicarakan tuh cinta. Waduh. Jadi orang-orang yang kasmaran itu berkumpul. Sepertinya rebutan kekasih. Tapi kekasih yang satu itu ternyata ada di setiap orang. Wah. Senang sekali. Alhamdulillah. Nah itu tuh. Saya pernah mimpi lihat bunga mawar merah besarnya sealam semesta. Siapakah mawar merah? Mawar merah itu sebuah stage, sebuah pemandangan yang didapatkan ketika kita sedang berjalan ke dalam mengalami perjalanan spiritual masuk ke dalam diri menggunakan lorong cahaya gitu. Ketika masuk di situ ada pemandangan. Salah satu pemandangannya mawar merah itu tadi. Sama seperti mimpinya Mbak Siti. Tapi Siti Mood 369 ini frekuensi kali ya? Frekuensi 369 kan Mbak? Siti Mutmainah kali ya. Kok Mutmainah berarti jiwa tenang dong. Mbak Siti yang jiwanya selalu tenang. Wah, dalam frekuensi 369 cocok banget. Mbak Nani, saya pernah melihat mawar merah sepanjang jalan sekitar tahun 2014. Ini betul melihat nggak? Betul melihat secara nyata atau di jalan ketika sedang traveling kemana gitu lihat di jalan banyak mawar merah? Atau ketika masuk ke dalam diri? Kalau masuk ke dalam diri ketemu mawar merah, mungkin kita perjalanannya di jalur yang sama tuh. Di jalur cahaya yang sama. Baru sadar Mas. Oh mimpi. Nah itu tuh. Bisa jadi tuh Mbak Nani. Coba Mbak Nani tuliskan ya. RTD hashtag CKS on di kolom komentar ya. Nanti jadi saya bisa ngajak. Kali aja jodoh bisa ketemu lagi tuh sama mawar merahnya. Nah itu dia tuh Mas Reza. Maka apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Tuh dia. Itu tuh. Itu kok nggak salah Ar-Rahman 37 ya. Jadi langit itu seperti terbelah kita masuk ke sana. Ayo Mbak Nani. Kalau mau ikut tuliskan di kolom komentar ya. Mbak Nani Kirana tuliskan di kolom komentar. RTD hashtag CKS on. Banyak sobat yang kemarin tuh ikut program, itu ikut program saya, baik itu program 1, 2 atau 3, itu mengalami itu tuh. Dan banyak yang mengalami ternyata Mas Yaku mana Mas Yaku, masih on deh. Gimana ceritanya ketemu dengan cahaya ketika melek itu Mas? Malah orang ketemu cahaya tuh banyak itu ketika tutup mata kan. Ada salah satu orang nih buka mata cahaya silau itu didapat padahal nggak ada cahaya katanya di situ ya. Maksudnya lorong merah ujungnya putih nggak? Bunga krisan dalam spiritual. Nah salah satunya begitu. Tapi bukan mawar. Kalau secara mawar tadi penggambarannya itu
bukan secara spiritual ini ya, ketemu mawar gitu bukan ya. Tapi kalau ini krisan memang. Kalau secara spiritual ketika ke dalam, tapi pemandangannya di situ kalau dilihat itu seperti mawar merah. Kalau lorong cahaya yang kita masukin itu warnanya macam-macam jelas dan nggak bisa dikonfirmasi yang betul gimana enggak, karena setiap orang pasti mengalami cahayanya sendiri-sendiri. Wah, belum khatam 12 kitab untuk jadi ahli tafsir, Mas. Saya cuma ketikin tafsir ini ada doang. Siap, terima kasih Mbak Nani. Tapi menceritakan tentang kiamat. Ar-Rahman itu menceritakan tentang kiamat, apa ya? Enggak juga sih. Aku tadi secara spesifik itu soal mawarnya itu loh. Kenapa mawar ini tadi aku pakai? Ini soalnya ketika Whirling ketika menari sufi, ini lambang apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan itu cinta. Jadi kita ingin membalas cinta dari sang kekasih hati si PCT itu dengan menaruh mawar di sini. Ini sebetulnya lambang kita membalas cintanya dan terima kasih sudah dibalas, cinta kita ini dibalas, ditaruh sini, baru kita muter nari. Dan juga bukan hanya secara spiritual kan, kalau sobat juga punya pasangan, ada hari-hari khusus begitu, ingin menyenangkan dia, menyenangkan istri gitu, pacar, sahabat, yang perempuan kan dikasih mawar. Kalau yang laki ya dibawain kopi kali ya, nggak dibawain mawar. Biar seneng. Ya, sebentar lagi kita mulai. Kak Erlangga di Jogja tinggal di mana? Aku tinggal di belakangnya Lotte Mart atau di daerah Maguwo, di Ring Road Utara. Ayo bikin acara di Solo dong, Kak. Aku jarang bikin buat acara offline. Acara offline itu biasanya ngobrol sama temen, terus juga dengan yang sudah ikut program, Mbak. Kalau yang ikut programku biasanya secara berkala itu kadang-kadang aku temuin sih gitu. Ada yang minta ada pertemuan langsung, ada yang pertemuannya itu lewat media Google Meet atau Zoom. Tapi jarang ada yang umum ya, yang general itu cuma ada di TikTok ini. Kalau yang lain pasti suasananya private, karena menurut aku sih setiap orang itu punya perjalanan sendiri-sendiri dan kebanyakan itu private, nggak bisa diceritakan. Dan nggak mungkin juga cerita-cerita yang soal private ketika lagi banyak orang kan, nggak pas juga gitu. Beliau sering di pasar Kliwon, Mbak Sohan. Iya, di pasar Kliwon tempatnya Habib Syekh. Acara yoga di Condong Catur. Condong Caturnya sebelah mana? Kalau jadi trainer speaker kayak katanya Mbak Helwita itu biasanya ada, tapi juga bukan umum juga sih Mbak. Kalau trainer dan speaker itu kalau misalnya company yang aku taking care begitu, perusahaan yang aku taking care, biasanya juga aku kasih bukan motivasi tapi mini workshop. Kalau motivasi aku nggak suka ngasih motivasi. Keluar kiri telinga kanan, jadi orang juga nggak tahu bagaimana caranya mengulang kembali apa yang didapatkan ketika acara kan. Jadi aku ngasihnya mini workshop, jadi memberikan sedikit trik sehingga apa yang dialami ketika acara bisa diulang kembali setelah selesai acara. Oke. Kayaknya juga aku pernah tahu ya. Joglo Sawit. Ya. Kemarin lagi training teacher yoga di Joglo Sawit. Itu kok nggak salah timur jalan ya. Timur jalan ada barat tuh. Ya betul. Orang-orang yang abnormal, tidak normal seperti kita ini jarang sekali, Mbak. Jadi ya saling menguatkan lah di forum ini, live ini. Ayo kita sama-sama saling menguatkan dan membuat frekuensi yang katanya sefrekuensi ini harus dimasukkan, dipaskan, dibenarkan ke frekuensi yang tepat juga.
Ya. Oke. Terus nanti setelah ini live-nya bukan hari Selasa dan Kamis ya, tapi Senin dan Rebu jam 21. Oke, persiapan kita mulai. Sudah kelewatan. Oke, nggak apa-apa 30 menit. Hari Minggu itu waktunya panjang. Akasa juga lagi bubuk siang. Kalau dia belum bangun aja, jadi waktu masih terus ada. Kalau dia bangun itu pasti ngajak. Kalau nggak hujan main sepeda. Kalau hujan pun hujan-hujan sepedahan. Oke, nggak apa-apa. Selama dia belum bangun. Senin jam 21 dan Rebo jam 21. Seninnya temanya puasa jiwa, Ramadannya batin. Rabu tanggal 19 jam 21 itu temanya fisiknya puasa, jiwanya gembira, semesta bersukacita. Sebuah pandangan mikrokosmos dan makrokosmos. Selarasnya keduanya. Terima kasih sudah bergabung di sini ya Mbak Nani. Jangan lupa dilihat VT-VT yang ada di profilku ya Mbak. Itu ada buat orang normal itu males. Tapi buat orang nggak normal kayak saya ini itu menarik. Hukum semesta, soal energi, soal ketuhanan. Dan aku berusaha supaya itu bisa diaplikasikan kepada sekitar kita juga. Jadi kalau kitanya yang nggak normal ini bisa lebih confirm dengan diri kita sendiri, akhirnya kita bisa lebih baik berinteraksinya dengan sekitar kita. Akasa anaknya baik, iya betul. Akasa sama angkasa apakah sama artinya beda? Angkasa itu langit di mana kita sedang ada. Akasa itu lauhul mahfuz atau kitabnya Tuhan di mana tertulis semua kejadian yang atau rencananya begitu Mas. Beda sekali ya. Akasa itu tempat, kalau angkasa itu langit. Ya kita mulai lumayan juga nih yang sudah menuliskan, kebaca energinya. Yang belum menuliskan ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah, alhamdulillah. Ayo kita mulai. Mas Tias Pramono, terima kasih sudah join. Udah lama nih, Mas Tias. Kalau nggak salah yang minggu kemarin yang ikut. Hari Minggu juga, masih ingat. Kalau malam gini nggak bisa mengajak untuk minum air putih dulu sebelum kita mulai. Saya sebagai orang tidak normal bersyukur bisa bergabung dengan circle yang membuat Mas Yaku akan menjadi lebih tidak normal lagi seperti sebelumnya. Jadi edan lama-lama Mas. Siang Mas Anggas, siang juga Mas Tias. Terima kasih sudah join. Kenapa matrik itu selalu berputar dalam akasa? Karena awalnya dari situ Mas Darwin. Tempatnya di situ. Tempat awalnya di situ. Kan harus tahu dulu, harus selaraskan dulu kan. Navigator itu nyelaraskannya ke situ. Jadi matrik yang ada di atas itu kalau kelihatan, sebentar aku punya ini ya nih. Gambarannya itu kayak Dreamcatcher. Kayak gini nanti Mas. Dreamcatcher ini dalamnya tok ya, gini dia berputar gitu. Biasanya ada di sini nih, belakang sini nih. Muter-muter gini nih. Itu biasanya kalau aku pakai pin energi atau tersambung dengan itu akasa on gitu. Soalnya kalau akasa on begitu akasanya yang betulan muncul, wah ribet nanti. Ini banyak yang mulai bisa lihat energi nih, jadi ketahuan nih ada apa aja di sini nih.
Kalau ketahuan ini ada yang punya ide copy paste jadi bisa sendiri, alhamdulillah. Tapi paling enggak dapat manfaatnya lah paling enggak ya. Aku buat beberapa program di sini yang bisa di copy paste, asal izin bisa di copy paste tapi nggak akan on energinya kalau nggak izin. Harus ada pinnya soalnya. Ya, kita mulai. Ayo kita cari posisi yang paling enak dan nyaman. Ayo kita kan mau mulai, Mbak. Jadi aku bilang tadi Mbak Nani, sekujur badan, kepala merinding semua. Kalian kan sudah dikondisikan energinya. Ya, 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 yang sudah menunggu ya, ya, Mbak. Tenang, Mbak. Maaf, maaf, maaf. Yuk dicari posisi atau kondisi yang paling enak dan nyaman menurut dirinya sendiri. Kondisi yang paling nyaman, paling enak menurut dirinya sendiri. Relax, santai. Yang nggak puasa boleh minum air putih dulu. Yang puasa bayangin aja deh. Cukup tarik nafas dan hembuskan nafas. Yang puasanya intermittent fasting boleh minum air putih. Cari kondisi yang paling enak dan paling nyaman menurut dirinya sendiri, bukan menurut orang lain. Menurut dirinya sendiri. Di kondisi yang paling enak dan nyaman, yang paling bisa. Jangan ketika di tempat umum itu sambil kayang. Kalau sudah dapat posisi yang paling enak dan nyaman yang membuat rileks, baru kemudian atur nafasnya dengan cara bernafas yang paling enak dan nyaman menurut dirinya sendiri. Aturlah nafas dengan cara bernafas yang paling enak dan nyaman menurut dirinya sendiri. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu ditekan, biasa saja apa adanya. Organ pernafasan kita mulai dari hidung, mulut, jantung, paru-paru punya defaultnya sendiri. Biarkan settingan itu keluar. Bernafaslah dengan cara yang paling enak dan nyaman menurut dirinya sendiri. Kemudian nikmati kondisi yang ada, yang terdengar, yang tercium. Buat sobat yang memilih untuk membuka mata, silakan saja. Lihat tangan saya. Buat sobat yang menutup mata, silakan. Yang menutup mata biasanya bisa dapat sensasi dari bergeraknya energi. Yang membuka mata bisa jadi dapatkan sensasi yang lain. Terserah, cari yang paling enaknya saja. Nikmati semua kondisi yang ada. Semua, bahkan pikirannya sendiri yang sedang kesana kesini, juga biarkan. Tidak harus fokus, tapi biarkan mengalir apa adanya. Kalau ada yang bertanya, kemana arah aliran ini?
pasrahkan dengan saya. Saya akan bawa ke sebuah frekuensi di dalam diri, di mana kita bisa mengalami bahagia. Ketika kita mengalami dijemput oleh cinta.